mereka harus melakukan hal tertentu. Tetap belajar, tekun belajar, harus. Kalau ayat-ayatnya lain ini banyak, saya tidak akan bacakan semua ya. Amsal 10 ayat 17, siapa mengabaikan teguran tersesat. Lukas 21 ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Banyak yang harus kita lakukan untuk tetap di dalam Kristus, tetap percaya. 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dan sebagainya. Sebab kamu sabar saja. Jikalau ini ada penyesat, ini orang-orang sabar saja, dilabrak sama Paulus. Harus keren gitu ya, galak kalau ngadepi nabi palsu. Tidak pernah kita disuruh sabar ngadepi nabi palsu. Saya tidak mengatakan galak dalam arti lalu secara fisik bunuh dia, tidak ya. Tapi nyerang, agresif, itu menurut saya suatu keharusan. Lalu Ibrani 13 ayat 9, jangan kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Gimana bisa jaga tidak sesat kalau kita tidak mau belajar? Jadi dari ayat di atas ini terlihat ya, bahwa untuk bisa tetap percaya dan tidak sesat, memang ada banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Terutama belajar firman dengan rajin, dengan tekun, dan terutama dengan benar. Kalau belajar firman di gereja yang gak karu-karuan seperti gereja mereka, ya itu bukan belajar firman, belajar dusta dan fitnah. Tetap bisanya memang, karena memang kecenderungan orang seperti itu. Jadi saudara, saya berpendapat Stephen gagal ya untuk membuktikan bahwa mereka percaya keselamatan oleh iman saja. Karena untuk tetap selamat harus tetap beriman, dan untuk tetap beriman mereka harus melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Tidak bisa tidak, saudara. Pokoknya poin kelima itu ditolak ya. Arahnya menjurus pada selamat karena perbuatan baik. Perbuatan baiknya ikut andil sedikitnya. Tidak bisa tidak. Hanya iman saja, kasih karunia sepenuhnya, itu mustahil. Sekarang bagaimana kalau hal ini diterapkan pada Calvinis? Bagi kami, Calvinis, semua ini tidak jadi masalah. Kami percaya bahwa ayat itu memang merupakan ayat yang menunjukkan tanggung jawab yang tetap harus dilakukan. Sekalipun ada jaminan bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Mungkinkah orang Kristen yang sejati tidak mentaati atau tidak melaksanakan tanggung jawab ini? Tidak mungkin. Karena Roh Kudus Tuhan pasti akan mendorong orang Kristen yang sejati untuk melakukan hal-hal itu. Dan dengan demikian, orang Kristen yang sejati tidak akan tersesat. Jadi sandaran Calvinis tetap adalah Tuhan. Ya, jadi lain saudara, kalau orang percaya keselamatan tidak bisa hilangnya kita, lain dengan mereka yang yakin kalau mereka mau dan sebagainya. Itu saya pikir tidak usah saya jelaskan, karena saudara bisa melihatnya. Memang jelas omongan mereka itu kontradiksi yang tidak mungkin bisa diharmoniskan. Itu omong kosong. Mengatakan untuk diri mereka, karena mereka mau, maka mereka tidak akan meninggalkan iman. Tapi secara teoritis, seadanya orang bisa hilang, meninggalkan iman dan sebagainya. Mereka tidak. Itu omong kosong. Tidak akan bisa kontradiksi semacam demikian diharmoniskan. Saudara, sebagai tambahannya, saya merasakan ada dua perbedaan antara sesi pertama dan sesi kedua. Dalam sesi pertama, sekalipun dua hal ini ada, tapi tidak terlalu banyak. Dalam sesi kedua, dua hal ini banyak sekali. Apa dua hal? Pertama, aplaus atau tepuk tangan pendukung Arminian atau pendebat mereka. Tidak peduli omongannya bagaimanapun tololnya. Merasa tidak? Omongannya tidak ada, mutunya belas, bahkan goblok. Dikeploi tangan. Apakah pendengarnya itu bodoh semua? Sama kebonya dengan pendebatnya? Saya kok tidak yakin. Lalu kedua, sorakan ejekan terhadap pihak Calvinis. Sesi yang pertama ada hal ini sedikit. Dan kedua ini banyak sekali. Lihat bedaannya enggak? Mengapa bisa beda? Saya duga memang mereka dikomando ya. Saat istirahat, mereka kira saya bisa terpengaruh. Saya bukan anak yang lahir kemarin sore ya. Aplaus mereka maupun ejekan mereka tidak akan berpengaruh. Saya tahu apa yang saya katakan, saya tahu apa yang benar dan apa yang salah. Jadi aplaus ejekan tidak akan mempengaruhi saya. Saya tahu yang saya katakan, mereka mau ngejek, saya yakin tetap dengan apa yang saya katakan. Tapi untuk penonton yang tidak terlalu mengerti, mungkin bisa terpengaruh saudara ya. Karena itu ini perlu dicamkan. Pada saat Anda nonton acara debat itu, baik langsung maupun melalui DVD, sangat sering perhatikan sendiri ya. Ulang nontonnya, yang nonton sangat sering kata-kata mereka
yang sangat tolol, yang menyimpang dari serangan atau argumentasi saya, diberikan aplaus yang sangat besar, seakan-akan mereka mengatakan sesuatu yang brilian. Saudara, sikap seperti ini sikap yang sangat tidak jujur ya terhadap kebenarannya. Buruk dikasih aplaus. Dipuji itu ya, memuji sesuatu yang buruk. Yang bagus disorai ngejek. Apakah kita boleh bersikap seperti itu? Sikap seperti itu sama dengan menentang kebenaran ya. Tidak jujur terhadap kebenaran. Tapi kita tidak perlu heran akan hal itu ya. Karena kalau para pemimpin dan pengajarnya adalah pendusta, pemfitnah, bisakah anak buahnya meninggikan kebenaran? Ngomong kosong ya. Anak buahnya jadi seperti bapak buahnya. Centurion nurun pergi anak dua tuh, Stephen dan Andrew. Lalu dari 3 orang nurun kepada semua anak buahnya, penginjil-penginjil mereka dan jemaat mereka. Semua kacau balau, tidak karu-karuan. Ya saya kira memang ya itu saya ingin ada sesuatu yang saya ralat ya. Kata-kata saya tentang Ibrani 10 ayat 32 itu saya katakan itu pasti orang Kristen KTP, itu salah ya. Ibrani 10 ayat 32 itu orang Kristen sungguh-sungguh. Tapi ini tidak mendukung argumentasi mereka ya. Ibrani 10 ayat 32. Saya terlalu kesusu pada waktu itu, tapi saya cek lagi. Ini ya, ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat ya. Nah ini menerima terang itu sebetulnya diterangi itu ya. Nah itu dia anggap kata yang digunakan dalam Ibrani 6 ayat 4 dan 5. Dan dia bilang ini orang Kristen. Memang di sini orang Kristen. Tapi menerima terang itu kata Yunaninya, tidak ada urusan dengan orang itu percaya atau tidak percaya. Menerima terang tentu ada yang menjadi percaya, ada yang tetap tidak percaya. Dan saya waktu itu menggunakan Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, perhatikan, sedang datang dalam dunia. Yesus ini ya, menerangi setiap orang, kata Yunani sama juga. Apakah semua orang percaya? Tidak. Jadi saudara, itu yang saya katakan dustanya ya. Mereka bilang kata Yunani artinya ini menerangi dan membuat orangnya percaya. Omong kosong. Lalu dia berkata lagi ada kelompok. Pertama disebutkan namanya, lalu belakang disebutkan namanya one safe, always safe. Loh itu Calvinis saudara. Sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Tapi mereka bedakan dengan kelompok kedua yang ada Calvinis. Katanya kelompok yang pertama ini percaya orang meninggalkan iman tetap selamat. Omong kosong menurut saya saudara. Saya tidak pernah tahu ada penasihat segila apapun yang berkata orang murtad pindah agama dan dia tetap selamat. Saya tidak pernah dengar yang seperti itu. Tapi mereka bilang ini kelompok yang namanya, waktu debat saya tidak dengar saudara. Dalam dengar tadi, dengar saya pertama, saya dengar DVD pertama di rumah saya tidak dengar. Di sini dengar one safe, always safe. Cuma pronunciation dia bahasa Inggris agak buruk, makanya agak terasa asing. Saya bilang, one safe, always safe itu sebutan mereka untuk kita kok. Ini omong kosong saudara ya. Lalu ada yang akan saya tambahkan karena belum saya bahas. Ya, tadi baru saya lihat ini perlu dibahas, nanti akan saya tambahkan. Mungkin hari Rabu akan saya masukkan tentang epignosis dan epiginosko. Itu akan saya bahas kalau memang memungkinkan. 1 Korintus 11 ayat 32, dia mengatakan dia tidak ngerti. Penjelasan saya kurang jelas dah. Saya tidak akan lebih ya. 1 Korintus 11 ayat 32. Ini ya. Tapi kalau kita menerima hukuman, saya katakan terjemahan King James, hajaran dari Tuhan ya. Kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dengan dunia. Jadi maksud saya, Tuhan tidak akan biarkan orang lari ke bablas, amblas, hilang. Tegur, tidak mau, hajar. Seperti Yunus, saya berikan contoh. Yunus
ditelan ikan, ayo kuat-kuat sama Tuhan. Ya dia harus bertobat, tidak bisa enggak. Jadi Tuhan akan hajar orang yang hilang. Dia bilang dia tidak ngerti. Lalu tidak dijawab, tidak pernah dijawab. Ya, tapi ya saya tidak menekan dia. Lalu dia pernah menyebutkan Yohanes 3:16 dan Yohanes 5:24 ya. Tidak relevan belas menurut saya. Sama sekali tidak ada hubungannya. Itu kan Yohanes 3:36 dan Yohanes 5:24 itu kan orang belum Kristen menjadi Kristen. Tidak ada urusannya dengan orang tetap beriman, tidak meninggalkan iman dan sebagainya. Saya kira tidak ada. Ya sudah, itu penjelasan saya hari ini agak lebih pagi sedikit. Ya tetap sudah cukup malam. Ada yang mau tanya atau masih ada barangkali? Jadi tanya jawab dan juga kata-kata penutup Suyanto Liao Rabu jam 7 malam, bukan jam 5 ya. Jam 5 orang belum pulang kerja, saudara ya. Jadi akan saya putarkan tanya jawabnya dan kata-kata penutupnya, di mana kata-kata penutup itu dibumbui dengan penjelasan tentang Spurgeon yang meninggalkan 3 poin, omong kosong lah ya. Jadi ini dilanjutkan Rebu. Sabtu sudah cukup 2 kali. Tidak akan terlalu lama Rebu itu ya, karena tanya jawab cuma 34 jam. Lalu kata-kata penutup Suyanto Liao kira-kira 15 menit. Jadi totalnya mungkin 1 jam. Lalu entah ada pembahasan dari saya. Ya saya perkirakan antara 1,5 sampai 2 jam. Jadi cukup dimasukkan hari Rebu, tidak usah hari Sabtu. Oke, ada yang mau tanya? Atau sudah kepingin pulang? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati dalam kami menonton film, juga dalam kami mendengar penjelasan. Biarlah Engkau berkati sehingga ini betul-betul berbuah dalam kehidupan kami. Yang belum percaya biarlah bisa percaya, yang sudah percaya bisa ditumbuhkan, mengerti dan tunduk pada kebenaran, dan makin percaya akan janji Tuhan bahwa kami bukan diberi hidup bersyarat, tapi hidup yang kekal. Kami tetap menitipkan acara nonton dan pembahasannya yang dilanjutkan untuk tanya jawab dan kata-kata penutup Suyanto Liao yang akan kami lakukan hari Rabu mendatang. Tolong pimpin serta berkati. Dan bentar kalau kami akan pulang, kami mohon juga Engkau jaga dan lindungi sehingga kami bisa tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.